Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh, yang soleha. Jangan lupa sarapannya. Jangan lupa sholat duhanya beserta murojaah hafalan-hafalannya. Anak-anak, kembali hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 PB5. Siapkan alat tulisnya ya anak-anak, dan silahkan dibuka halaman 46. Baik anak-anak, sudah dibuka ya bukunya. Pembahasan untuk yang pertama adalah ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Guru, apa ya yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan avertebrata? Nah anak-anak, perhatikan dengan baik. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, sedangkan hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Selanjutnya Bu Guru, apa contoh dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Nah, bisa dibuka halaman 47 ya anak-anak. Amatilah dua hewan pada gambar di bawah ini. Gambar nomor 1 itu terdapat hewan kelinci. Gambar di nomor 2 terdapat gambar siput. Di nomor 1 itu terdapat hewan vertebrata. Kenapa kelinci disebut dengan hewan vertebrata? Karena kelinci memiliki tulang belakang. Kemudian di gambar nomor 2 itu adalah hewan siput. Hewan siput merupakan hewan avertebrata. Kenapa? Karena siput tidak memiliki tulang belakang. Jadi ciri salah satu dari hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang seperti kelinci, harimau, ayam, kambing, dan lain-lain. Sedangkan contoh lain dari hewan avertebrata seperti siput, kemudian cacing, kemudian ikan, dan lain-lain. Baik anak-anak, selanjutnya kalian kembali amati halaman 47. Di sana terdapat tabel 1.16, perbedaan kelinci dengan siput. Baik anak-anak, seperti apa ya perbedaan antara kedua hewan tersebut? Kita akan ulas dengan bersama-sama. Yang pertama yaitu hewan kelinci. Hewan kelinci berkarakteristik yang pertama yaitu hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua, kelinci itu memiliki syaraf pusat dan perifer. Kemudian yang ketiga, rangka kelinci yaitu tulang kelas dan tulang rawan. Kemudian yang keempat, kelinci itu memiliki otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian ciri yang kelima dari seekor kelinci yaitu sistem pencernaan kelinci, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar. Itu pembahasan dari hewan kelinci. Kemudian yang kedua, membedakan dari seekor siput apa? Yang pertama, seekor siput yaitu hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian karakteristik yang kedua, siput itu memiliki saraf di bagian perut. Kemudian yang ketiga, siput memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Kemudian yang keempat, gerakan siput disebabkan oleh kontraksi otot. Kemudian karakteristik yang kelima adalah sistem pencernaannya yaitu mulut, faring, berotot, esofagus, dan lain-lain. Baik, selanjutnya bisa diamati di halaman 48 anak-anak. Adapun ciri hewan avertebrata lainnya, antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh, hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, gurita, dan cumi-cumi. Amatilah organ gerak siput di bawah ini anak-anak. Di sini terdapat gambar siput bergerak dengan kaki, perut yang berbentuk pipih dan lebar. Di sini ada penjelasannya ya anak-anak. Kemudian kita mempelajari
mempelajari tentang mengidentifikasi organ gerak hewan. Dibuka halaman 48 dan 49 ya anak-anak. Di halaman 49 terdapat sebuah tabel 1.18 nama organ gerak hewan Avertebrata dan fungsinya. Pahami anak-anak, di sini hewan Avertebrata. Terdapat tabel nomor, nama hewan, nama organ gerak dan fungsinya. Contoh yang pertama yaitu nama hewan. Nama hewan sudah tercatat yaitu belalang dan cacing. Tinggal kalian tentukan nama organ geraknya dan fungsinya. Kemudian dari nomor 3 hingga nomor 8 dikerjakan secara mandiri ya anak-anak. Selanjutnya kembali amati di halaman 49. Ayo berkreasi. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, pembelajaran Ayo Berkreasi waktunya kalian untuk berkreasi dan berpraktek, yaitu mengenai membuat model sederhana organ gerak hewan. Kalian hanya memilih dari hewan dua tersebut di antara cacing atau seekor gurita. Kalian hanya membuat satu hewan saja. Cara membuatnya dari platisin. Semangat terus ya anak-anak, selalu berjuang, selalu berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan. Kemudian di halaman 50 dan 51 kita membahas mengenai menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Nah, ini kalian literasi terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan baca judul mengenai siput bukanlah hewan lemah. Setelah kalian literasi berdasarkan bacaan tersebut yang kalian baca, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, di halaman 51 sudah ada tabel ya anak-anak. Tabel 1.19 pokok dan kalimat pengembang dari suatu bacaan. Paragraf pertama atau ke-1 itu berisi tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok di paragraf pertama atau ke-1 yaitu menurut sebagian orang siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Itu ide pokoknya. Kemudian kalimat pengembangnya adalah karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Yang keduanya, siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya penuh lendir. Jadi ide pokoknya itu ya terdapat pada setiap paragraf. Kemudian kalimat pengembangnya yaitu adalah menjelaskan dari ide pokok. Paham ya anak-anak? Dari nomor 2 hingga nomor 5 kerjakan secara mandiri ya anak-anak. Selanjutnya di halaman 52 dan halaman 53. Di halaman 52 dan halaman 53 kita membahas tentang membuat gambar ilustrasi cerita ya. Dalam membuat gambar ilustrasi cerita itu terdapat corak gambar cerita, ada ilustrasi. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu realis. Apa sih itu realis? Realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuknya maupun tata letaknya. Contohnya seperti lukisan yang di halaman 52, yaitu lukisan kapal dilanda badai. Kemudian yang kedua ada karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Kemudian yang ketiga yaitu ada kartun. Kartun itu merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, hewan, atau manusia. Kemudian yang keempat ada dekoratif, yaitu adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, tetapi tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, jadi kalian sudah paham ya anak-anak bagaimana cara membuat gambar ilustrasi cerita. Selamat berkreasi dan selamat mengerjakan ya anak-anak. Jangan lupa terlebih dahulu membaca al-basmalahnya dan diakhiri dengan membaca hamdalahnya.
keberhasilan kalian. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Dan ingat, anak-anakku, al-waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi gunakanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.